globalisasi, the big idea, jadi suatu ide atau gagasan yang terutama pada akhir abad ke-20 betulnya masih belum sempat atau tidak memiliki definisi yang tepat ya, like precise definition. Lebih dari itu ya bahkan seperti klise, tidak jelas. Meskipun demikian, istilah globalisasi menangkap unsur-unsur persepsi yang tersebar luas bahwa ada perluasan pendalaman, ya, broadening, deepening, and speeding up, dan percepatan keterhubungan di seluruh dunia dalam aspek kehidupan, dari budaya hingga kriminal, keuangan hingga lingkungan. Jadi kurang lebihnya adalah bahwa semuanya itu serba terhubung, semua dengan adanya globalisasi ini terkoneksi, kemudian juga lebih dalam, juga lebih cepat. Ya. Di balik retorika globalisasi ini ada semacam perdebatan publik maupun akademis. Terdapat 3 penjelasan umum tentang sifat dan makna globalisasi yang disebut di sini sebagai pandangan hiperglobalis, skeptis atau semacam ragu-ragu dan transformasionalis. Ya, ada 3 pandangan. Jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan tata kelola global governance? Jadi tata kelola global governance ini sebagai terminologi dikatakan bahwa sebetulnya tadinya bukan merupakan sesuatu yang baru. Global governance terdiri dari 2 kata, tata kelola governance dan global, yang memiliki ragam dan syarat makna serta digunakan bersama satu sama lain. Istilah governance, tata kelola, berkenaan dengan mekanisme atau cara membuat, mengemudikan, mengarahkan, dan mengatur dalam kebijakan dan tindakan masyarakat atau global. Sementara global merujuk kepada keseluruhan jaringan sistem internasional, sistem dunia, transnasional, dan multilateralisme yang mencakup kebutuhan besar akan kerjasama untuk mengatasi permasalahan, terutama perdamaian dan keamanan, pembangunan hak asasi manusia. Ya. Jadi, what is global governance? Definisinya adalah system of political coordination and rule making among nations and non-state actors to address issues that transcend borders. Jadi sistem koordinasi politik dan pembuatan aturan antar negara dan aktor non-negara untuk mengatasi masalah yang melampaui batas negara. Yaitu misalnya perubahan iklim, keamanan, perdagangan, ya. Kemudian aktor inti atau pemain intinya adalah negara, organisasi internasional, PBB, IMF, aktor non-negara seperti LSM, MNC, Multinational Corporation, dan masyarakat sipil. Itu pemainnya, aktornya. Mengapa? Why study global governance? Jadi global governance itu penting karena managing global issues in an interconnected world. Jadi mengelola isu-isu global dalam dunia yang saling terhubung, interconnected world. Kemudian juga mengapa kita mempelajari global governance? Karena ini mencerminkan perlunya mekanisme pemecahan masalah secara kolektif di luar kedaulatan negara, sudah transnasional ya. Sesuai dengan judulnya, yaitu mengenai sejarah ya. Global governance tadi itu sejarahnya adalah demikian bahwa sejarah tata kelola global mencerminkan upaya manusia yang terus berkembang mengelola hubungan internasional, mengatasi tantangan transnasional, dan mendorong tindakan kolektif di antara negara-negara aktor non-negara. Meskipun tata kelola global tidak merujuk pada pemerintahan dunia, bukan merupakan a world government, ya. Tata kelola global menggambarkan kerangka aturan, lembaga, dan mekanisme yang mengatur isu-isu global seperti perdamaian, keamanan, perdagangan, hak asasi manusia. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, global governance memang agak susah dicari padanannya ya. Definisinya itu
bukan merupakan pemerintahan dunia, bukan. Global governance itu adalah pengelolaan global. Yang jadi masalah, itu yang ngelola itu siapa? Nah, pertanyaan, ya kemudian jawaban kita adalah, ya itu sedang dicari gitu loh. Sedang dicari sehingga semua aspek, semua bidang, semua negara sedang cari-cari dengan dalih ini adalah dalam rangka untuk pemerintahan global. Makanya kemudian ada SDG ya, development goal tentunya itu masih dicari mengenai artian ataupun esensi dari global governance.